Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya selamat ya. Oke, kali ini aku mau membahas manfaat-manfaat isu gerandong. Meskipun gerandong itu terbukti hoax, setidaknya aku mau membahas masalah-masalah gerandong. Nah, kenapa aku bilang gerandong itu benar-benar hoax? Karena tadi ada teman atau saudara itu Om Putu punya bengkel Barokah Motor, di FB-nya namanya Barokah Motor. Nah, dia mengatakan dia sudah cek langsung di sarang, dan apa orang sarang bilang itu cuma bohong, tidak ada kebenaran atau tidak ada pembuktian yang pas. Jadi kalau ada orang bilang itu sebetulnya bukan orang sarang yang bilang, tapi orang di luar sarang, dia bikin isu di sarang itu dengan menjual nama ulama di sarang biar meyakinkan orang, padahal tidak, ulamanya tidak pernah bilang seperti itu. Oke, jadi itu benar-benar hoax, mending tidak usah dipercaya. Terus kabarnya juga gerandong itu kemarin dari sarang ke Karagan ke Karangasem. Nah, sekarang kabarnya juga sudah sampai ke Pandangan, ya kan? Gerandongnya ini ke situ ngojek atau gimana, kita kan nggak tahu juga. Nah, tapi di situ dari isu-isu gerandong itu setidaknya ada manfaat. Walaupun isunya itu bohong, walaupun gerandong itu hoax, walaupun gerandong itu tidak nyata, walaupun gerandong itu cuma omong-omong nggak penting, tapi ada manfaatnya. Oke, tadi kan Barokah Motor udah cek di TKP dan isunya itu benar-benar hoax. Oke, manfaat-manfaat dari gerandong itu kita bahas sekarang. Ada manfaatnya walaupun tidak nyata, tapi ada manfaatnya dari gerandong. Yang pertama, gerandong dikabarkan dia cari perawan. Nah, dia cari perawan walaupun nggak ada perawan yang ke bawah sama gerandong. Nah, kalau perawan yang sekarang, perawan yang keluar itu dibawa sama pacarnya, ya kan, bukan sama gerandong. Jadi gerandongnya itu ya pacar-pacar mereka sendiri. Tuh manfaatnya yang pertama kan, gara-gara isu gerandong itu para perawan tidak ada yang berkeliaran atau nggak ada yang keluar malam. Jadi ada untungnya kan, setidaknya efeknya mengurangi tindakan asusila. Jadi anak-anak yang bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak perawan setidaknya kan agak beruntung. Karena apa? Karena anak perawannya tidak jalan-jalan, tidak dibawa sama pacarnya, tidak dibawa sama gerandong. Nah, ini yang ketawa pasti gerandong. Nah, ini nampak ada yang ketawa gerandong. Tapi kalau yang ngamuk, nah ini dia yang bikin isu jelas. Nah, terus yang kedua, untung yang kedua, manfaat gerandong, isu gerandong yang kedua ini, para bapak yang punya bayi dan istri yang punya bayi kecil sama istri menyusui, ini pasti diam di rumah menjaga anak istrinya, tidak sibuk ngopi, tidak sibuk karaoke, tidak sibuk nyari PK. Nah, sekarang rata-rata kayak gitu, ya kan, gara-gara anak kecil di rumah, istri punya anak bayi, istri menyusui, rata-rata bapak-bapak itu nyari janda, nyari PK. Nah, gara-gara isu gerandong ini setidaknya bapak-bapak itu tidak nyari PK, tidak keluar ke rumah, dia diam di rumah nungguin anak istrinya. Itu yang kedua, ada manfaatnya kan. Jadi gerandong itu walaupun hoax ada manfaatnya, karena memang kejadian di dunia ini katanya kata orang-orang itu, karena orang-orang pintar, kejadian di dunia ini semuanya pasti ada hikmahnya, dan salah satu isu gerandong ini hikmahnya ya ini, walaupun itu hoax. Terus yang ketiga, ya kan, hikmah dari isu gerandong ini mempererat hubungan keluarga. Jelas kalau ini antara bapak, anak, ibu itu semakin erat hubungannya, karena mereka sudah jelas pasti komunikasi. Walaupun anak-anaknya misalkan dari sekolah telat, ya kan, anak-anak perawannya ini yang diincar kan anak perawan. Jadi anak perawan telat pulang sekolah, waktunya pulang, dia pulang sekolah telat, walaupun cuma sedikit pasti langsung dihubungi, dicari, ya kan, kemana nak,
dari mana kemana, sama siapa dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu. Terus yang keempat ini yang paling penting untuk masyarakat Sedan, Sarang, Rembang dan lain sebagainya. Rata-rata aku percaya kalau masyarakat Rembang itu pinter banget dalam agama, ya kan. Nah, yang keempat ini fungsinya adalah mempererat silaturahmi, ya kan. Kalau kita mempererat silaturahmi sudah jelas apa efeknya. Nah, gara-gara gerandong ini kalian semua berkumpul, jadi silaturahmi antar warga itu saling terjalin, itu bagus. Ada yang mengadakan ronda untuk apa? Untuk keamanan warga sendiri, walaupun nggak ada gerandong, setidaknya kan menghalangi pencuri atau perampok yang mau masuk ke kampung kita. Itu bagus, fungsinya bagus. Terus lagi yang terakhir ini yang paling keren sebetulnya. Setidaknya dari kita ngumpul sama tetangga, silaturahmi kita semakin erat. Efeknya paling tidak kan kita tidak menggunjing orang atau tidak ngerumpiin orang. Kalau orang-orang yang pinter agama, dia pasti tahu, ya kan, 9 dosa besar di dunia ini, ya kan. Murtad, menyekutukan Tuhan, zina, membunuh, mencuri, merampok, nyakit hati, iri, dengki dan lain-lain, fitnah. Lalu yang terakhir kan menggunjing. Kalau orang Jawa bilang ngerasani, atau kita biasanya ngerumpi. Kita tidak tahu kalau ngerumpi ini sebetulnya paling berbahaya, bukan gitu. Nah, kalau orang Rembang udah pintar agama pasti tahu apa bahayanya ngerumpi. Kalau ngerumpi itu dikatakan kalau kita mau ngomongin orang, jadi dosa-dosa orang tersebut pindah ke kita. Kalau orang tersebut sudah murtad, sudah menyekutukan Tuhan, pernah membunuh, pernah mencuri, pernah menipu dan lain sebagainya, lalu apa yang terjadi waktu kita menggunjing orang tersebut? Dosa-dosa orang tersebut masuk ke kita. Nah, intinya kalau ada isu gerandong ini, kita dijaga mulutnya untuk tidak menggunjing atau mengerumpiin kawan-kawan kita, tidak menggunjing manusia. Jadi kita menggunjing gerandongnya saja. Karena gerandong ini hoak, jadi kalian aman kalau mau ngerumpiin gerandong aja lebih bagus daripada ngerumpiin manusia. Kalian tahu kan? Nggak, kalian pintar-pintar pasti tahu soal ilmu agama tentang ini kan, kalian tahu. Oke, ya kan? Kalau mau ngerumpiin gerandong aja. Ini fungsinya isu gerandong. Nggak ada yang tidak ada manfaatnya di dunia ini. Bahkan isu yang kalian buat sendiri itu pun juga ada manfaatnya. Kalau ada yang marah-marah dengan video-videoku yang membongkar hoak di Rembang ini, mungkin dia pernah percaya, atau mungkin dia pernah tertipu, atau mungkin dia sendirilah penyebar hoaknya. Jadi kamu yang marah ini penyebar hoak atau kamu merasa tertipu? Terus dibongkar kamu nggak terima? Itu bukan urusanku. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Ini di chapter 4 ini, mengungkap gerandong walaupun hoak, ya, manfaatnya di sini. Oke, selamat pagi. Ini sudah pagi juga, sudah jam 2 pagi. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore. Yang penting selamat, mau selamat apa aja, ya. Oke, terima kasih. Stop pembodohan mengatasnamakan mistik dan gaib. Penyebar hoak, singkirkan.